I'm a girl who loves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Amelia Barka dengan NIM 2441110402084 kelas 2 PAIB. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Jawa, terus sejarah kerajaan Islam di Kalimantan, dan sejarah kerajaan Islam di Gorontalo. Untuk yang pertama kita masuk ke indikator dulu. Indikator yang pertama itu ada mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, menjelaskan latar belakang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di ketiga wilayah tersebut, menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan kerajaan Islam di masing-masing wilayah. Yang keempat, menganalisis proses islamisasi yang terjadi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta peran kerajaan dalam penyebaran agama Islam. Yang terakhir, mendeskripsikan hubungan antar kerajaan Islam di Nusantara dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam. Selanjutnya, memasuki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menyebutkan nama-nama kerajaan Islam yang berkembang di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi secara benar. Yang kedua, menjelaskan latar belakang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di ketiga wilayah tersebut dengan runtut dan logis. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran dan perkembangan Islam di masing-masing kerajaan. Dan yang keempat, menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pendekatan kerajaan Islam. Yang kelima, menganalisis peran kerajaan-kerajaan Islam dalam membentuk sistem sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Untuk materi yang pertama itu adalah sejarah kerajaan Islam di Jawa. Nah, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, proses islamisasi di Jawa semakin kuat. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Jawa adalah Kesultanan Demak, yang didirikan sekitar awal abad ke-16 oleh Raden Patah, yang diyakini sebagai keturunan Raja Majapahit yang masuk Islam. Demak sendiri berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa melalui proses para wali songo. Selain itu, Demak juga aktif melawan Portugis di Malaka sebagai bentuk solidaritas sesama kerajaan Islam. Setelah Demak melemah karena konflik internal, kekuasaan berpindah ke Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Namun, Pajang tidak berlangsung lama dan berkuasa Islam, dan kekuasaan Islam di Jawa kemudian diteruskan oleh Kesultanan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati di abad ke-16. Di bawah Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas yang menjadi simbol kekuatan Islam dan kebudayaan Jawa. Setelah Mataram melemah, kerajaan ini terpecah menjadi dua kekuatan besar melalui Perjanjian Giyanti 1755, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kedua kerajaan ini masih eksis secara budaya dan simbolis hingga kini dan tetap mempertahankan identitas Islam dalam sistem nilai dan tradisinya. Selanjutnya itu Kesultanan Pajang muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak dan dipimpin oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kesultanan ini berpusat di daerah Pajang dan menjadi kerajaan transisi antara Demak dan Mataram. Meski masa kekuasaannya relatif singkat, Pajang tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Islam di Jawa dan menyiapkan lahirnya kekuatan baru di pedalaman. Nah, selanjutnya itu Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan penerus dari Pajang dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung yang berpusat di Kota Gede dan kemudian Pleret. Mataram mampu memperluas wilayah kekuasaannya hampir ke seluruh Jawa. Sultan Agung dikenal juga sebagai raja besar yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menyatukan kebudayaan Islam dan Jawa, menciptakan kalender Jawa Islam, dan melawan dominasi VOC di Batavia. Untuk yang keempat itu ada Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta terbentuk akibat Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua kekuatan politik. Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Hamengkubuwono I, sedangkan Kesunanan Surakarta oleh Pakubuwono III. Meskipun keduanya berada di bawah pengaruh kuat Belanda,
Mereka tetap melestarikan nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan dan budaya keraton. Hingga saat ini, Kesultanan Yogyakarta masih diakui secara kultural dan memiliki peran penting dalam pelestarian warisan Islam di Jawa. Jadi, kerajaan Islam di Jawa tidak hanya berperan dalam memperluas kekuasaan, tetapi juga dalam membentuk budaya, sistem sosial, dan nilai spiritual masyarakat Jawa. Warisan Islam tersebut masih terasa dalam budaya dan tradisi hingga pada saat ini. Yang selanjutnya, sejarah kerajaan Islam di Kalimantan. Beberapa kerajaan Islam yang berada di Kalimantan, yang pertama itu ada Kesultanan Banjar, yaitu kerajaan Islam terbesar di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra pada awal abad ke-16. Ia memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Sejak saat itu, Banjar masih menjadi pusat Islam di Kalimantan Selatan dan menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak di Jawa. Yang kedua ada Kesultanan Kutai Kartanegara yang awalnya adalah kerajaan Hindu, lalu berubah menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Raja pertama yang memeluk Islam adalah Haji Muhammad Idris. Setelah itu, Kutai mulai menerapkan hukum dan tradisi Islam dan menjadi pusat penting di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Kesultanan Sambas yang berdiri di Kalimantan Barat dan mulai berkembang sebagai kerajaan Islam pada awal abad ke-17. Pengaruh Islam masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pedagang Arab dan Melayu, lalu diperkuat dengan pemimpin lokal yang mulai memakai gelar sultan. Dan yang terakhir ada Kesultanan Pontianak, didirikan pada tahun 1771 oleh Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, seorang ulama keturunan Arab. Kesultanan ini menjadi pusat dakwah Islam sekaligus jalur perdagangan penting di Kalimantan Barat dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada sejarah kerajaan Islam di Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan kembar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berdiri sendiri, namun bersatu pada abad ke-16. Proses Islamisasi mulai ketika Raja Goa ke-14, Karangtuni Palangga Ulawang, mulai membuka hubungan dagang dengan pedagang Muslim. Puncak Islamisasi terjadi pada saat Raja Goa ke-16, I Manggarangi, memeluk Islam pada tahun 1605 dan bergelar Sultan Alauddin. Sejak saat itu, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Kerajaan Gorontalo juga dikenal karena peran ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dan tokoh-tokoh lain yang menyebarkan Islam hingga ke wilayah luar seperti Banten dan Afrika Selatan. Selain itu dikenal dengan pusat dakwah, Gorontalo juga berjaya dalam perdagangan dan pertahanan maritim, terutama pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur karena perlawanannya yang gigih terhadap penjajahan Belanda. I'm a girl who loves